Halo Jebret selamat malam Jebret Tim. Tim, Selamat apa kabar? malam. Kita gak kompak. Berebutan. Apa kabar? Selamat malam. Tabrakan. Padahal udah pakai baju Tabrakan. hitam-hitam udah kompak kita sebenarnya. Iya, kita lama-lama kompak kok nggak apa-apa hitam-hitam ya. Bener. Kemarin juga Intan abis preskon yang hitam-hitam juga ya. Iya. Preskon apa tuh? bukan jas biru tapi jas hitam. Bukan jas biru. Nah ini seru banget ya. Kalau semalam tuh banyak banget game-game yang seru Tuh. ya. Iya Tadi dan, malam. dan kita hadir jam 7 karena ingin membiarkan kalian ngasih waktu karena kalau ada game yang Euro jam 8 biar nggak terlalu mepet atau beririsan. Jadi kita tayangnya Iya. jam 7 sekarang Jadi Senin nggak sampai bingung Minggu. mau nonton yang mana ya. Betul. Pasti udah biasa dong, tayang jam 7 malam. Nah sekalian nih kalau ada yang mau kasih referensi, kira-kira nanti malam enaknya dukung tim mana nih? Nah, itu ya pasti pada bingung nih terpecah belah ya. Tapi yang pasti kalian kalau nongkrongin nanti game jam berapapun itu paling enak, paling semangat, yang paling pokoknya bisa bikin semangat dan berenergi nontonnya pakai Kopiko Lucky Day yang enak dan makin nendang. Wah iya dong, karena Kopi Lagi Day kan kopi susu khas Thailand yang ngasih energi lebih kita buat nonton bola supaya nonton bolanya makin nendang. Yeay. Jangan lupa A-nya 3 ya. Hanya 3. Jangan lupa juga follow Instagramnya @kopiko_luckyday_id dengan tuh ada hashtag juga makin nendang hanya 3. Iya. Karena kalau kalian rajin ngecek di Instagramnya, kalau kalian follow setiap minggunya ada hadiah-hadiah keren yang menanti. Jadi kalian harus ikuti keseruannya di @kopiko_luckyday_id. Iya, biar nontonnya makin semangat, makin berenergi. Apalagi sekarang udah putaran kedua ya Ji ya. Betul. Dan kemarin juga banget. laga-laganya seru-seru banget. Ada dari grup neraka, ada tim juara dunia, ada Dan tim juara nangis, Jerman kalah. timnya Papi Ropan ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau Jerman tuh biasanya startnya agak pelan, Lama tapi ya. biasanya panas kayak mesin diesel. Tapi Iya, juga emang kemarin lama. juara bertahan juga kemarin agak telat. Baru menit 80 panas banget. Sisa-sisa waktu ngegolin langsung 3. Sabar-sabar aja lah, nanti lama-lama Jerman ngejar kok. Iya, Yang penting lolos ya. ngejar kemaluan musim lalu. Apa 4 tahun dong. lalu. Tapi kita lihat dulu nih. Yuk kita lihat yuk. Dari Ada- hasil-hasil ya dari klasemen Euro. Dari grup A hingga, ini grup A dulu ya. Iya, ini Italiano. ada. Memuncaki klasemen dengan Swiss. Nah ini juga di grup B. Di grup B ada Belgia. Ada juga Jadi puncak klasemen Finlandia. ya. Kemarin yang ini ya ada case-nya Eriksen, Finland menang tipis di akhir laga dengan laga susulan. Kemudian di grup C ada apa Tan? Ya grup C ada Austria. Dan juga ada tim Coach Justin Belanda kemarin yang menangnya katanya hoki. Tapi kita Coach lihat. kemarin happy banget ya. Ya di grup D ada Czech Republic dan juga tim selebritisnya Eropa Inggris peringkat 2 karena kalah agregat gol ya atau selisih gol. Kroasia dan Scotland masih tanpa poin. Kemudian selanjutnya grup Ini E, grup E. The Slovakia. Ada Slovakia. Peringkat pertama dengan Marek Hamšíknya dan Skriniar kemarin, ada Swedia dan Spanyol yang kemarin nggak bisa menang. Dan ini dia grup nerakanya, Portugal muncak ke klasemen sementara dengan selisih gol berapa tuh? 3. Jerman posisi 3 banget ya. Prancis, ini emang grup neraka, wajar. Masih susah diprediksi, Ya. pertandingan pertama apapun masih bisa terjadi. Apalagi posisi 3 aja masih bisa lolos karena akan mencari best 3 dari, kalau nggak salah 4 ya dari best 3 Iya. yang masih bisa ikut lolos ke fase knockout ya. Iya dong, nah itu tadi dari pihak Eropa ya. Ya. Pastinya juga bakalan ada nanti laporan langsung dari rekan kita di Itali. Ini juga katanya ketemu loh sama legenda-legenda Itali. Keren ya? Iya, kemarin dari Belanda udah, dari Ukraina udah, hari ini dari Rusia udah. dari Rusia, dari Italia juga nanti malam ini harus dilihat sekece apa. Berarti jebret tim ini emang udah mendunia di mana-mana. Udah di mana-mana ada kan hebat ya. Berarti Betul. ada live report langsung dari lokasi-lokasinya. Terus juga berarti banyak yang minta nih Ji, Copa America dibahas katanya. Nanti Iya. dibahas kali ya. Yang dibahas nanti ya. Nanti kita bahas kalau masih ada waktunya. Nggak, bahas lah dikit lah. Bahas dikit lah buat para penggemar ya Copa America. Atau juga kalau mau bahas transfer juga boleh ntar waktunya kalau masih ada Kita lihat ya bahas waktunya kayak gimana. Tapi nanti sebelum kita lihat apa aja yang bakal dibahas, kita lihat dulu ada stand up bola. Ini dia. Tapi nggak harus tentang bola ya, soalnya gue nggak ngerti bola nih. Yang gue tahu tuh dari bola paling kalau bapak gue begadang berarti ada bola. Gitu. Sama kalau ada tetangga kemalingan berarti ada bola tuh. Soalnya yang ngeronda nggak ngeronda nonton bola. Biasanya gue rezeki bergantung Allah, ini bergantung viewers.
Kata gue, Ki, kenapa nggak ditambahin aja sih transportnya? Kata gua. Fucking seat sama 5 juta gue bilang. Iya. Tapi bawa WA, bawa yang nggak? Bawa. Lihat WA-nya dong. Yang mana? Tadi gue kirim yang buat di bagian editor. Langsung ke Bang David. Ini tadi gue jadi nyesel nyebut 2,5. Itu dia stand up olahraga bersama Eka Kota dan juga Viko. Tadi ada di awal-awal sengaja Oki nggak dikasih lihat. Oh si Mega tadi ya? Oh Mega sama David Nurbianto tadi yang 2,5 juta. Sengaja. Tadi juga ada Viko juga sama Eka Kota, bisa dicek juga di channel Jebret Media TV. Dan tadi David Nurbianto yang membuka, ya itulah konflik-konflik internal yang ada di Komika pasti ya. Kalian bisa cek seluruhnya di channel Jebret Media TV dan juga bisa nonton DPI episode-episode sebelumnya yang masih zaman dulu, masih rame-rame juga, bisa dilihat di situ. Oke, sudah bersama Bang Des. Gimana Bang Des? Pakai seragam apa? Tetap. Italia, Forza Italia, peringkat pertama. ya kan. Bagus ya, optimis Walaupun ya. nggak diunggulkan sama Rumah Taruhan, tetapi sama fansnya yang setia banyak. Tetap diunggulkan. Kalau Bung Miner bahasa apa? Bela apa di negaranya? Apa? Jagoin apa? Prancis ya? Apa? Enggak, Oh Belgia. Gue Belgia. Belgia. Oh, iya. Tapi gue support tim nasional Inggris. Sama. Jadi gue lebih realistis. Ya. Lebih baik gue jangan unggulkan Inggris, tapi nanti Inggris juara kan lebih bagus. Ya. Mendingan gue unggulkan Belgia tapi salah. Lebih bagus seperti gue biasa unggulin Barcelona. Ya. Yang juara siapa? Madrid kan tempo hari. Ya. Oke, Bang Miner, ini karena Bes juga lagi sibuk bikin papan taktik. Kita lihat tadi malam pertandingan PSG lawan Bayern Munchen. Enggak, maksudnya Prancis lawan Jerman kan tadi di stadionnya kan udah kece banget, udah kayak Bayern lawan PSG gitu. Cuma padahal itu timnas Prancis lawan timnas Jerman yang memang sebenarnya diprediksi bakal alot. Dan kalau kita ngomong Prancis dengan skuadnya yang katanya udah sangat mentereng, tapi ternyata nggak semudah itu kan melawan Jerman, terlepas dari golnya Hummels dulu deh. Kita lihat secara permainan keduanya, Binder. Kalau gue melihat ini pertandingan yang menarik. Menarik kenapa? Walaupun Prancis ini coba untuk mencetak gol cepat, tapi tampaknya mereka tidak mudah juga untuk mendapatkan peluang yang berbahaya kan. Kalau lu hitung-hitung peluang, kalau dari segi statistik ini kan 1 peluang on target dan beberapa peluang yang off target kan. Nah, cuman kalau secara permainan memang sebetulnya tim nasional Jerman juga memberikan tekanan sih ke Prancis. Cuma bedanya memang Prancis di lini depan ini lebih tajam, artinya dari segi passing mereka, dari segi pergerakan tanpa bola. Beda dengan Jerman. Jerman kan nggak ada striker murni. Mereka bermain false nine. Jadi kalau bermain false nine, pemain yang bermain di depan atau di tempat di depan seperti Gnabry, Müller dan juga Havertz, mereka harus pintar cari ruang terbuka. Tapi Prancis juga nggak mau bermain high line pressing. Dia tahu kalau dia main high line, dia bisa kena dari teknik Jerman. Maka itu mereka bermain cukup ke dalam. Tapi mereka mengandalkan Mbappe, mengandalkan Pogba, mengandalkan Griezmann, mengandalkan juga siapa itu satu lagi gue lupa. Ada si Rabiot. Nah si Rabiot juga bagus, mengandalkan mereka untuk bergerak cepat saat menguasai bola. Dan gue gak melihat ini apa tadi bilang PSG Bayern ya? Enggak. PSG Bayern, ya. Ini gue lihat Gladi Resik. Gladi Resik, Benzema dan Mbappe. Yang kayak postingan Instagramnya ya. Kayaknya ini tanda-tanda udah nyaman gitu ya. Ini udah kemungkinan besar. Kan gak ada yang pasti. Benzema cabut ke PSG maksudnya. Karena lu lihat chemistry di antara dua pemain ini lebih baik daripada dengan Griezmann atau pemain-pemain lainnya. Ini hanya Gladi Resik. Jadi ini bukan the real France. Dia coba dulu nih 2 duet bagus-bagus dulu nih di game pertama. Bisa nggak cocok di PSG itu Benzema sama Mbappe ya nanti? Madrid. Kan udah tua, Benzema udah pindah ke PSG nyari pulang kampung Pak, pulang orang Prancis. Iya. Gimana Bes ngeliat tadi skema yang diturunkan Jerman dengan skuad 3 center back-nya Hummels di sana terlepas dari katanya lini pertahanannya cukup bobrok, cuman dengan ada Hummels sekarang kemarin cukup solid sebenarnya terlepas dari on goal nih. Oke, sebelum kita masuk ke situ, gue kan kuliah di Prancis nih. 5 tahun. Iya benar. Dari tahun 2010 sampai 2015. Nunjukin kartu kan nih? Gue tunggu. Nggak ada kartunya? Apanya? Kartu mahasiswa atau kartu universitas nggak ada? Ada. Soalnya suka ada saya pengen kartu. Saya pengen nonton Prancis berprestasi tuh 2010 sampai 2015. Nggak ada sama sekali. Selesai gue kuliah, gue pulang ke Indonesia, juara. Euro di situ. Sekarang bagus ya. Dari sini gue cuma mau bilang bahwa 5 tahun 2010-2015 Prancis bercoba bermain cantik, dia coba bermain indah sepak bola dengan bola, dia ngelihat tren sepak bola Spanyol, tapi mereka bukan Spanyol. 2016 mereka gagal di Euro, menyakitkan banget di final di rumah.
ya lawan Portugal yang mainnya nggak cantik. Akhirnya setelah itu mereka coba bermain lebih pragmatis. Banyak orang bilang ini Prancis bermain anti football, negatif football, tapi apapun yang dibilang mereka menang, Ji. Betul. Mereka tahu cara menang. Tadi malam mereka skor 1-0, luar biasa, 1 shoot on goal, Bung. Ya, itu dia maksud gua. Itu Mbappe yang dari luar kotak penalti. Itu adalah bukti bahwa mereka ini sekarang bermain sepak bola yang pragmatis. Udah lagi bukan zamannya build up, plap. Enggak, tapi mereka menunggu Jerman menyerang dan akhirnya melakukan serangan dia. balik. Ya. Tapi kalau ngelihat Dan tunggu dulu, gue interupsi dulu. Oh, Lu tahu boleh. kenapa Prancis abis itu susah berprestasi? Kenapa? Zidane-nya udah gak ada. Lo bener kan? Prancis itu bisa juara Piala Dunia, bisa juara Piala Eropa tahun 2000 terus masuk final. Karena siapa? Deschamps. Didier Karena Deschamps. Zidane. Jadi ketika Zidane ini sudah tidak bermain, mereka butuh waktu untuk menemukan pemain lain. Dan sekarang mereka dapat pemain-pemain seperti Mbappe, seperti Pogba di lini Griezmann. tengah, seperti Kante. Jadi generasi emas Prancis itu sudah selesai pada saat memang Zidane sudah pensiun, Henry, Petit. Walaupun dibilang Prancis itu bermain bertahan tadi malam, tapi gue kurang setuju, Ji. Tapi Gua- bertahan nggak sih? Maksudnya Gua emang menurut- itu bisa dibilang bertahan kayak gitu? waktu itu kita udah sering jelaskan di DPI dan hanya di DPI. Hanya di DPI, karena Ya. di tempat lain Perbedaan. baru ngomong, "Hah?" Nah, ada gitu. Perbedaan bermain bertahan dan bertahan dengan baik. Ya, bermain bertahan itu dia nggak dapat bola lawan dia langsung mundur sampai ke sini. Tetapi bertahan dengan baik itu adalah mereka sangat rapat, sangat kompak. Ya, dan Prancis melakukan itu. Teknik biar. Dan Prancis melakukan itu. Oke. Kita tahu ketika Jerman pakai 3 ya, Bung Ginter ya. Ya, 3 center back. Mereka pakai 3 center back Hummels supaya dan Ginter. pressure-nya Prancis bisa dinetralisir. Enggak. Ya 3 orang dia spread out, Ginter, Hummels, Rudiger. Rudiger. Yang suka gigit-gigit itu. terus 2 orang ini udah ngepres aja, ngepres. Ketika bola udah lewat di tengah, udah sisa 7 orang ini. Kante, Pogba, Rabiot, yang 4 orang ini udah sangat bertahan dengan baik. 4 orang center back nih kan? 4 orang center back plus 3 di tengah. Ketika bola berhasil direbut, udah dia nyari satu striker terbaik di Eropa salah satunya beberapa tahun terakhir, Benzema. Dia dapat bola. Ketika center back ikut sama Benzema, pasti akan ada ruang di sini buat Mbappe, Griezmann. Ini terus strateginya gua Prancis, setuju sama dia, diulang. Dan gue setuju sama dia 1 poin, striker terbaik di Eropa itu. Salah satu. Iya, but dia menjadi goal scoring machine kan untuk Madrid. Tapi kalau kemarin ngelihat laga perdananya Benzema setelah sekian lama di turnamen bersama Prancis, apakah sudah memenuhi ekspektasi? Karena kemarin sebenarnya juga dia nggak banyak peluang-peluang besar kan? Menurut gua standarnya Prancis itu nggak tinggi untuk striker ya, karena sebelumnya Olivier Giroud. Dia cukup Giroud aja kalau gitu dong, kalau dia nggak ngegolin. Jadi karena Benzema masuk ke situ, jadi akhirnya Benzema nggak perlu effort luar biasa banget buat menutup hole yang ditinggalkan oleh Giroud. Karena memang kualitas Benzema menurut gua, walaupun Giroud trofinya ada Piala Dunia kan, tetapi secara kualitas Benzema sangat cocok, apalagi buat main 2 striker. Cocok banget. Giroud mainnya satu striker buat dipantul-pantulin bola. Nah, sampai tadi malam dapat peluang kan kena VAR dia. Kena Itu VAR. kan ketika Jerman udah puyeng nih. Dia udah kuasain bola, nggak jebol-jebol Prancis, kena counter 1 kali. Walaupun akhirnya offside. Menurut gua prestasinya udah bagus. Kalau fungsinya sebagai pembuka ruang doang tadi yang juga standarnya nggak tinggi ya, sebenarnya Giroud pun juga bisa kan di situ kan, Binder. Enggak, daripada yang Benzema. kita harus Beda formasinya. Yang kita harus ingatkan bahwa Benzema sudah lama tidak bermain dengan pemain-pemain Prancis. yang sekarang ini di Timnas, Prancis. Artinya dia harus beradaptasi menyesuaikan diri dengan rekan-rekannya. Jadi gue melihat di match pertama ini dia masih bekerja keras. Nah, Untuk sebagai pelayan, dia nggak mau egois menunggu bola di depan. Beda dengan Giroud. Giroud itu sudah bertahun-tahun main dengan mereka semua. Jadi Giroud itu kan sifatnya menunggu. Atau dia hanya coba duel-duel saja. Tapi Benzema ini kan naik turun. Jadi kalau dia naik turun, tentu dia sulit untuk mendapatkan free space atau opportunity untuk skor. Beda dengan di Madrid. Di Madrid, he is the target man. Walaupun dia beberapa kali sering turun, tapi dia harus berada dalam posisi di lini depan. Kalau di sini ada Mbappe yang bisa masuk, ada Griezmann bisa masuk. Jadi ada teamwork di sini. Dan seperti yang tadi gue bilang, ini dia masih beradaptasi dengan Mbappe. Bagaimana nanti jika mereka bermain di Madrid kan? Oh iya, berapa kali passing antara kedua pemain ini bagus loh. Tadi udah dibahas. Iya. Benzema dapat bola di tengah, dia ngasih umpan terobosan. Dia ngasih umpan terobosan. Pemain Jerman kayaknya nggak ada yang bisa ngejar. Iya, lu lihat kerjasama antara mereka, sayang aja kena offside. tapi kalau dari Jermannya sendiri, ini kan kemarin tadi dari sisi efektivitasnya dengan Muller, ada Gnabry, ada Havertz di sana, apakah memang
masih kayaknya lo masih belum tahu formasi terbaik lini serangnya karena dicoba juga si Werner masuk, si Kevin Volland bahkan juga dimasukin. Seperti apa yang harusnya dimasukin? Kalau dari Jerman tadi malam adalah kita udah bahas ya tiga strikernya yang di depan. Itu Müller, Gnabry sama Kai Havertz. Mereka tuh konstan lakukan pergerakan, mobile banget. Kadang-kadang Müller di tengah, kadang-kadang dia di kiri, kadang-kadang Havertz yang di tengah, kadang-kadang Havertz yang di kanan. Jadi konstan dia bergerak di situ supaya mencari ruang. Nah, permasalahannya bukan di depan kalau menurut saya Bung, Jerman, tetapi di tengah. Di tengahnya ya somehow tadi malam menurut gua Pogba luar biasa banget. Pogba mendominasi. Toni Kroos, mohon maaf pemain Real Madrid, tapi tadi malam kayaknya kalau kata Bang Valen dikantongin. Tapi kalian setuju dengan itu? Jangan salah, justru Toni Kroos yang lebih unggul daripada Kante. Kalau lu lihat dari segi passing, dari segi Kante dia ya, daerah. Pogba. Daripada Kante. Pogba, itu visioner golnya dari Pogba itu. Kalau Pogba itu, kenapa dia bisa bermain lepas? Karena dia didukung Kante. Yes. Beda gak seperti di MU. Jadi Toni Kroos itu gak perlu berhadapan dengan Pogba juga. Karena Toni Kroos punya tugas itu sama seperti Kante, sesekali maju, tapi dia harus berada di tengah. Nah bedanya Toni Kroos ini, dia ada siapa sekarang di tengah yang bisa membantu dia? Nggak ada. Mereka nggak pakai gelandang atau Kimmich. Nah itu maksud gue. Nah ini kita lihat dia sama siapa nih? Dia sama Gundogan. Kimmich di kanan. Ya kan, terus Gosens. Menurut gue Gosens ini juga sering out position. Yes, baru mau dikomentarin bahwa serangannya Jerman kebanyakan dari kanan. Gue cuma bilang sayangnya apa ini? Bahwa Werner masuk kan ini kan? Kalau nggak salah. Werner masuk tapi terlambat. Karena kenapa? Gnabry ini bukan berarti menurut gua gak bagus. Cuman dari segi pergerakan Werner ini yang bisa membuat para pemain Prancis di belakang ini panik. Meskipun dia gak bagus, gak hebat-hebat juga untuk finishing. Tapi dia gerak-geriknya aja itu udah panik. Tapi Gnabry ada satu peluang. Tapi satu atau dua peluangnya lumayan. Tapi kalau dia bagus pastinya gol. Itu dia. Kayaknya saya tahu, Bung, Jerman butuh satu pemain yang kayaknya bisa memecahkan kebuntuan. Siapa? Lewandowski. Dinaturalisasi aja kayaknya. Lewandowski udah nyaman ada di gawangnya ada Szczesny soalnya kan. Dinaturalisasi aja. Mereka kekurangan striker. Artinya poinnya seperti yang tadi gue jelasin, ini false nine ini gak berfungsi. Karena mereka gak bisa cari ruang bebas. False nine itu kan harus bisa cari ruang bebas kayak Havertz waktu cetak gol ke gawang City. Dia kan main sebagai false nine. Dia dapat tuh ruang bebas itu. Dia harus cari itu. Tapi di game lawan Prancis memang sejak nggak adanya Miroslav Klose ya udah nggak ada lagi target man yang benar-benar kualitas. Kevin Volland bagus ya Bung, cuman ya dia nggak dapat belum bisa dibilang striker top lah. Nggak dapat experience di klub besar. Oke, kita dari Prancis ketemu Jerman, kita ke juara bertahan dulu dong, sang pemuncak grup Portugal. Ini butuh 80-an menit untuk bisa membongkar Hungaria yang mainnya ya gitu aja, old school banget, cuman defense, long ball ke Zalai, abis itu diserang lagi. Tapi menurut kalian kemarin Portugal memang gaya mainnya seperti itu kah? Atau memang mereka masih mencoba-coba juga dengan kemarin 2 DMF yang menurut gue kayak robot tuh, si Carvalho sama Danilo? Kita harus perhatikan 2 game ya. Pertama Spain lawan Sweden, kemudian ini Portugal lawan Hongaria. Tidak beda jauh menurut gue. Bahwa Spain mendominasi, possessionnya luar biasa, banyak peluang, Portugal juga mendominasi, tapi lu lihat mentalnya, mental para pemain Portugal, they did not give up. Mereka terus tekan, padahal mereka menghadapi animo supporter tuan rumah. Iya kan, tapi mereka bermain lepas, mereka tetap menyerang, dan mereka dapat banyak peluang emas. Oke, bedanya dengan Spanyol, lu lihat di mental, para pemain itu sebenarnya sudah menikmati permainan, tapi untuk kill the game, mereka gak mampu. Nah mungkin juga karena Enrique tidak punya kapten yang asal Madrid. Kita kan gak pernah tahu. Loh sejarahnya kan Spanyol juara kalau kaptennya asal Madrid. Enggak, tapi waktu Casillas, Ramos gak juara waktu Raul. Ya bukan. Ini kan gue bilang mungkin. Gue bilang mungkin, bukannya pasti. Tapi Portugal, lu lihat punya pemain-pemain yang bermental baja. Bruno walaupun mainnya gak sebagus yang kita ekspektasi. Tapi lumayan lah, ada peluang. Ya lumayan. Jota udah main di Liverpool, bagus. Bagus. Terus Ronaldo, ex Madrid, ex MU. Ya kan mental mereka ini udah kuat. Jadi mereka tuh dalam situasi PP, ex Madrid. Iya kan? Jadi ini pemain-pemain ini sudah bermental kuat, bermental baja. Oke, kita gak bisa skor, tapi kita jangan give up. Kita terus dengan game plan kita gak berubah. Akhirnya 3 gol itu artinya apa? 1 gol aja mereka cetak, Hongaria hancur. Nah ini besok kan juga ngomongin soal sepak bola pragmatis juga. Ini kan Portugal juga sebenarnya terkenal seperti itu kan. Walaupun sekarang lawannya juga Hungaria yang lebih mainnya kayak gitu. Otomatis kemarin
Itu, menurut lu dengan gaya main sepak bola seperti itu, ketika menghadapi tim yang juga mainnya defense, otomatis dia juga akan kesusahan kan untuk membentuk kreativitasnya? Kalau misalnya lawan tim yang pragmatis atau yang bertahan atau negatif football atau reaktif football kalau bahasa gaulnya. Bahasa Sintayong sekarang ya, reaktif football dibilangnya, katanya gitu. Itu lu yang bilang ya? Iya bukan gua ya? katanya sekarang gitu, sepak bola Indonesia Sintayong tuh reaktif football. Ya, gitu. nggak mungkin. Lawan tuh juga ikut reaktif juga. Ya, Karena nggak nanti mungkin. jadi boring. Jadi akan bertahan. Makanya Dah. gue gak setuju kalau ada yang main possession juga nggak mungkin masalahnya kan? Nggak bisa. Nggak bisa. Orang banyak bilang nih, kita harus main possession. Kita harus pegang bola. Ya. Orang lupa, sebelum pegang bola itu yang pertama harus dilakukan itu Bung adalah pressing. Ya. Kenapa Pep itu jago banget, dia bisa pegang bola? Karena dia pressingnya tuh bagus banget, dia bisa rebut bola. Ya. Orang lupa, orang tuh kepikirannya pengen ball possession aja terus, tapi mereka nggak mikir gimana cara ngerebutnya. Nah, di sini yang menurut gua kelebihan dari Portugal, ya, bukan cuman Ronaldo, tetapi pemain-pemain yang lain itu mau kerja keras, Bung. Tapi finishing mereka bagus. Itu kan gol pertama bukan Ronaldo kan? Bukan, Rafael Guerreiro. Maka itu penting, gol pertama itu penting karena setelah gol pertama itu, maka itu lu lihat para pemain Hongaria udah hancur, apalagi gol itu kan menjelang pertandingan berakhir 8-3 gue kira ya. Nah, jadi gue melihat bahwa finishing juga penting. Ini yang bedanya antara Portugal dan Spanyol. Ya, kan? betul. Spanyol juga mendominasi, but where is the finishing? Morata. Gak ada. Pemain mana itu? Nah, Morata udah hilang kan Pemain dari Madrid. Atletico. Udah lama dia hilang dari Madrid. Makanya jangan minum soda, itulah Ronaldo, lebih jago. Dan Ronaldo membuktikan bahwa walaupun dia sudah tidak muda, berapa 36 ini. 36. Nah, tapi dia masih bisa main at the top level dan ini ujian sebenarnya bagi dia setelah insiden itu. Yang dia taruh botol soda itu kan. langsung Dia viral. tetap perform untuk negaranya. Artinya apa? Dia sesuai dengan apa yang dia katakan bahwa dia akan bisa perform asalkan dia gaya hidupnya sehat. Ya kan dia tetap latihan keras. Dia buktikan di atas lapangan. Latihan mengeraskan diri ya. Nah kalau ngomongin dari Portugal yang sekarang jadi puncak klasemen menghadapi dengan sekarang skenario grupnya ada Prancis sama Jerman yang udah kalah. Kalian melihat seperti apa nih kekuatan Portugal lawan kedua apa sih Portugal Prancis ya? Portugal Jerman dulu pertandingan keduanya. Ini kalau melihat melawan Prancis dan juga Jerman seperti apa Portugal? Best menurut lo? Dengan kemarin Portugal lawan Jerman ya? Jerman sama Prancis menghadapi. Kalau menurut gue Jerman akan selalu bisa mengejutkan, Bung, ketika lawan tim besar. Apalagi kalau Portugalnya main hati-hati, dia nunggu, malah kebobolan. Satu, akhirnya ya udah ini gue maju apa enggak nih? Kebobolan lagi 2. Akhirnya begitu terus berapa tahun terakhir. Tetapi itu dulu. Sekarang Portugal dia punya kepercayaan diri, dia punya logo di sini, Champion 2016. Ini udah jadi modal yang luar biasa buat Portugal. Ngapain kita main bertahan? Kita punya pemain yang bisa menyerang, formasinya juga udah jelas. Cuman 4-2-3-1. gue kecewa satu, kenapa bukan Bruno yang ngambil penalti? Kalah senior pak, itu pak. Kalah senior. Tapi kan dia mayoritas cetak gol di MU penalti. Banyak kan Ronaldo kalau penalti. Ronaldo ada beberapa miss loh di Juve. Iya makanya. Ronaldo, Iya kan? Juve Nggak, sedikit penaltinya karena- musim ini, banyakan Milan. Iya itu mah jelas. Tapi Ronaldo setengah dari golnya tuh dari Bukan, penalti. maksud gua Bruno ini kan adalah spesialis. Iya. Tapi mungkin memang Ronaldo mau cetak gol kali, mau pecahin rekor itu kali ya. Rekornya Tertinggi Ali Daye dunia. kan. Banyak Sisa banget 3, rekor Bung. yang dipecahin. Sisa 3. Ali Sisa Daye 3 atau lagi tiga kan. Terus Dia 3 juga- lagi, 106 kalau nggak salah. Ntar tiba-tiba Pele ngaku-ngaku lagi. Bukan, yang mencetak gol terbanyak di Piala Eropa kan dia sekarang. Dia sekarang 11 Top scorer gol. dari 5 kompetisi ya. Diikutin sama Ronaldo satu-satunya pemain yang ikut 5 kompetisi. Dari zaman pakai Behelgi. Iya, rambutnya masih ada mie dikit, mie goreng nyangkut di situ kan, mie kuning. Masih iklan produk di Indonesia. Ya, nomor lo Emang nih. dia pemain terbaik dunia yang Iya, pernah ini di jangan Indonesia. salah. Dia menjadi pemain terbaik dunia. MU pertama kali. Iya. Iya lah. Real Madrid dong. Nah, MU dulu pertama kali Binder. Bukan. Pemain Dia- termahal dunia. Bukan, dia waktu ke Madrid, langsung dia baru jadi pemain dengan mental kuat. Mental of champions. Iya dong. Oke, tapi mental kuat itu juga dipunyai sama Intan nih. Karena suka nggak ada iklan yang lain. Kenapa? Nggak apa-apa. Coba terusin. Ada apa? Nah, halo Bung Binder, Bang Ben, Halo, Kak Panji. halo. Halo, Kemarin halo. ada putaran kedua nih ya, seru ya. Iya, Nanti kita malam muter- tuh ada, apa aja sih, ada Turki ya? Ada Turki, ada Finlandia lawan Kebab. Rusia, ada juga Italia lawan Swiss. Nah, Italia kan kemarin menangnya 3-0, pasti seneng banget nih fans-fansnya. Termasuk salah satu, ini ada agennya Jebret Media untuk Euro 2020, Jeremy Teti, bukan ya, Jeremy Ekal. Yang langsung laporan di Italia, katanya langsung ketemu juga nih sama legenda-legenda Italia. Kita lihat dulu yuk laporannya, ini dia. Halo Jebretim, saya Jeremy Ekel, berada langsung di depan Stadion Olimpico Roma yang nanti malam pukul 9 akan menjadi tempat pertandingan antara Italia melawan Swiss.
Dan sedikit update untuk timnas Italia, sudah dipastikan bahwa Marco Verratti tidak akan masuk dalam line up, kata Mancini. Namun untuk kepastian apakah Verratti akan masuk bench atau akan bermain di pertandingan berikutnya baru akan diketahui pada hari ini. Dan tadi di fan zone terlihat juga beberapa legenda timnas Italia seperti Marco Materazzi dan Gianluca Zambrotta yang mengisi acara. Dari Roma, Italia, saya Jeremy Eckel melaporkan untuk Jebret tim yang ada di seluruh Indonesia. Sampai bertemu di laporan berikutnya. Ciao. Thank you Jeremy Eckel, kirimannya dari Italia, ketemu sama Marco Materazzi juga Gianluca Zambrotta. Itu mirip Dejan kalau waktu zaman mudanya kali ya, kayak gitu mungkin Dejannya. Dejan itu rambut-rambutnya agak mirip. Oke, tadi udah ngomongin laporan dari Jeremy dari Italia, sekarang kita ngomongin juga Italia yang begitu lagi dipuja-puja, udah seperti melihat Romeo dan Juliet. Nggak apa sih Romeo melihat Julietnya, permainannya katanya sekarang udah cantik, bukan Italia yang zaman dulu yang bertahan, yang membosankan. Sekarang jadi juara grup juga. Melihat sekarang pertandingan kedua menghadapi Switzerland, ini seperti apa? Berapa hari yang lalu ngobrol sama Bung Binder, kita ngomongin siapa sih kuda hitam Euro tahun ini. Ya. Bung Binder bilang Swiss, dan kebetulan saya juga berpendapat bahwa Swiss itu bisa menjadi salah satu tim yang paling konsisten, tim mediocre yang paling konsisten karena dia selalu tampil Bung. Iya, Piala Dunia ikut, Euro Dan ikut. dia gak peduli mau gugur di grup, mau lolos, Pokoknya ikut aja ya. Tapi mereka main terus pemainnya itu terus ya Dan kan. mereka mainnya terbuka, nggak mau bertahan loh mereka. Di ibaratnya dia kalau di kawinan tuh dia kayak wedding crasher, selalu ada gitu ya, nggak diundang tapi ada gitu kan. Dan banyak pemain mereka main di Liga Inggris loh. Iya ya, di Eropa dia tersebar kan. Nah, tapi kalau ngomongin dari Italia dengan kemarin gaya cantiknya menang telak di laga perdana lawan Swiss, dia akan turunkan dengan starting line up serupa. Apa menurut lo akan ada sedikit perubahan dari kemarin yang kurang efektif? Mungkin perubahan yang paling menonjol dari Italia yang zaman now daripada zaman sebelumnya. Mereka kan gagal 2018 masuk Piala Dunia, malu banget ya kan. Akhirnya 2014 di grup out. di grup out ya kan, dua gelaran terakhir sangat jelek sekali prestasi. Akhirnya 2016 sampai mana ya dia? 2000 berapa? Eropa, 2016. 2016 mereka kalah lawan Jerman. Kalah. Nah, adu penalti. Betul, adu Pelatihnya penalti. nggak ada yang jelas itu pelatih. Pelatihnya Conte. Perempat final. Yes. Habis Conte udah makin nggak setelah jelas. 2018 mereka mengontrak pelatih Mancini yang kita tahu dia adalah striker, mentalnya menyerang. Jadi istilahnya Catenaccio, Grendel semua itu ditinggalkan. Seperti Akhirnya di Italia City main juga. ball possession sekarang Pak. Seperti di City juga kan mainnya menyerang City. Mereka punya, gue baca artikel di internet, mereka mainnya sekarang itu sangat rapat. Bahasa Italianya adalah squadra corta. Squadra corta namanya. Itu apa? Mereka tuh sangat rapat begini. Apa namanya Squadra corta. Berarti Corta kalau tuh malam pendek. pertama squadra corta. Iya. Sangat rapat. Oke. Sangat rapat. Jadi mereka mainnya rapat begini, Bung. Pendek. Terus mereka Apa naik hubungannya sih lu ngomong gitu? Ini orang lagi serius kok. pendek di atas. Terus ketika mereka defend rapat juga. Dari segi line up mungkin yang bakal main menurut gua yang Coba tampilin komposisinya. bakal Bagaimana? dapat kesempatan adalah Marco Verratti. Katanya udah sembuh. Nah ini kan, berarti siapa yang tergeser? Jorginho atau Locatelli menurut lo? Locatelli kayaknya. Locatelli? Walaupun dia pemain yang lebih punya fisik dibandingkan Jorginho sama Barella. Fisik Locatelli. dan tinggi. Gimana Binder ngeliat formasi ini? Karena harus ada orang yang bertahan. Iya. Karena Jorginho dia pegang bola, dia drive, dia bawa ke depan. Nah, harus ada orang yang cover. Oke, itu Verratti. Gue sih Gimana, cuma Binder? lihat kekuatan Italia di back mereka. Spinazzola, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini kompak banget waktu lawan Turki. Turki bukan berarti gak mencoba menyerang. Ya. Turki juga coba menyerang, tapi gue melihat bahwa mereka benar-benar bagus ya untuk mengawal zona. Maka itu Donnarumma enak banget tuh di belakang. Ya kan Turki Ngopi dia. pada saat udah ketinggalan mereka keluar, tapi mereka gak bisa menciptakan banyak peluang berbahaya. Sedangkan gue lihat di depan Immobile dan Insigne, ini double E kan? Iya. Wah ini bahaya banget nih dua double pemain. double E. Karena mereka kalau dapat shooting position, dapat chance, ya anggap aja 99% itu udah bisa gol. Conversion rate mereka nih bagus. Di level klub juga mereka begitu, asalkan mereka bisa dapat bola. Ya. Nah artinya di lini tengah ini yang harus create. Tadi kita lihat ada Barella, mungkin Jorginho. nanti siapa? Verratti. Verratti kan bagus tuh Ya. untuk menyerangnya. Nah mereka ini harus bagus lawan Swiss. Karena Swiss ini di tengah gue lihat kuat mereka. Ya, ada Caka. Nah, Xhaka Shaqiri. terus Shaqiri, ada banyak mereka di kuat-kuat. Nah ini, Xhaka, Zakaria, terus ada Zakaria, Rodriguez juga pemain bagus. Akanji juga. Bekas Milan Nah, nih, udah itu Rodriguez nih. Akanji di belakang terus, Embolo sama
Seferovic ini kan menyebar nih. Embolo ya. Main kiri di kanan, Shaqiri ini menjadi link player. Jadi gue melihat Swiss ini serangan baliknya akan mematikan. Jadi Italia harus berhati-hati dengan Swiss. Kalau main terbuka ya. Salah satu andalan Swiss berapa tahun terakhir ini adalah main agresif, Bung. Ketika lawan Brasil di Piala Dunia kan, Neymar benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain karena setiap dapat bola langsung fall. Dan mereka punya kemampuan itu. Dan gua rasa Italia akan coba keluar dari tekanannya Swiss. Kalau Swiss akhirnya berpilih untuk bermain bertahan, ya akhirnya tinggal di switch play aja. Dan lu jangan salah, kemenangan Italia 3-0 lawan Turki itu menaruh ekspektasi besar sekarang ke skuad ini. Ya. Artinya bebannya bertambah. First match mereka buka bagus, sekarang ekspektasinya akan besar. Oke, Lebih ayo besar bantai lagi Swiss. Ya Swiss juga kan gak kuat-kuat banget. Tapi ya artinya sekarang beban ini bisa mereka tanggung gak nih? Ya kan, kalau ini di kandang sendiri lagi kan? Ya. Jadi gue jadi flashback ke Italia 90. Nah Italia 90 mereka memulai di fase grup tuh bagus, perfect, gak kemasukan gol. Ya. Lolos, ekspektasi tambah, bebannya luar biasa. Waktu lawan Argentina yang lagi main gak bagus, Malah gak bisa menang. nggak bisa menang. Adu penalti kalah. Nah jadi ini yang akan menjadi masalah Italia, gue lihat dari psikologis. Oke. Mereka jangan sampai menanggung beban besar, ekspektasinya ini sekarang udah tinggi. Bahkan Bang Bes juga sebagai fansnya juga kan mungkin optimis. Ini bisa menang nih lawan Swiss, walaupun Swiss adalah kuda hitam ya, at least menanglah 1-0. Tapi beban ini harus mereka hilangkan. Karena sekarang mereka bermain di kandang lagi seperti Italia 90. Jangan sampai mereka di grup ini bagus, mereka gak ngatur mental mereka, nanti di knockout stage dia kalah di sana. Mereka juga harus mulai berhitung, Ji. Nggak boleh mereka sampai kepleset, seri misalnya, atau malah jadi peringkat 2, atau malah jadi peringkat 3. Nanti dapat lawannya yang berat, Pak. Ya, Tiba-tiba dapat grup lawan ya. Belgia di awal ya kan, males juga. Ya, jadi mereka harus berhitung, dan feeling saya malam ini mereka bakal full team lagi, supaya nanti di akhir lawan Wales, Bisa ya tenang, mungkin bisa bisa sedikit rotasi. rotasi. Oke, kalau di grup ini kan pastinya Wales dan Turki berharap Italia akan mengantongi 3 poin lah. Itu artinya akan lebih terbuka untuk meraih posisi kedua. Menurut kalian dengan sekarang persaingan kemarin ada hasil pertama, chance untuk menemani Italia untuk lolos ke fase selanjutnya di peringkat 2 siapa menurut kalian? Dari Turki, Wales ataupun juga Swiss? Menurut gua Turki sangat berpeluangnya, apalagi di akhir pertandingan kan lawannya Swiss nanti tuh. Dan lawan Italia kemarin Turki sebenarnya udah mainnya bagus, udah mulai ada perlawanan juga. Cuman karena kualitas individu orang Italia better. Ya. Kita tahu Insigne walaupun dia pendek, tapi bola placingnya tuh kan susah juga tuh. Lincah banget ya. Terus Demiral kan ya nggak sengaja lah, mungkin karena dia main Italia di Juve ya kan, jadi emang gol bunuh diri. ya gol aja. bunuh diri. Ingatnya Tetapi teman-temannya di selepas Juve, itu lumayan bagus Turki mainnya. Tapi ya di dalam sepak bola yang dicari kan menang. Bukan cari siapa yang main bagus. Orang bakal lupa siapa yang main bagus. Bukan cari hiburan ya. Gimana Binder ngeliat dari persaingan grup ini? Mana Italia? Ya kalau bagi gue sih Wales saja yang out duluan. Wales out duluan ya. Wales saja yang out duluan, menurut gue Turki dan Swiss masih ada chance. Gue lihat bahwa Wales itu lawan Swiss lucky banget. Iya. Luckinya kenapa? Swiss pada saat unggul nggak mau nyerang lagi. Jadi itu memberikan chance bagi Wales untuk dapat irama permainan mereka. Padahal sebelumnya Swiss yang main bagus. Jadi gue melihat Wales ini chance-nya lebih berat daripada Swiss atau Turki. Kalau lu mau urutkan, ya pertama tentu Italia. Ya kedua gue malahan milih Swiss. Gue pikir Swiss ini ada chance karena Turki ini belum matang menurut gue timnya. Masih belum matang. Oh tuh ada leadernya tuh tadi tuh. Ini Leadernya dia. Wales. Kalau Binder sama Bes, prediksi Italia lawan Swiss nanti malam berapa skornya? Ini biasanya Binder ditunggu-tunggu nih. Binder ngomong dulu nih. Gue feeling draw Catat. game. Oh ya pasang. Draw. Berapa tuh drawnya? Draw game. Gue feeling 1 poin dua-dua tim. Kayaknya 1-1 nih kalau Binder nih. Oke, Bes. Babak pertama Italia 1-0, babak kedua 1-0 lagi 2-0. Wih, canggih. Ketika Tapi udah Italia masih 1-0, akhirnya si Italia main lebih bertahan, terus babak kedua counter 2-0. Itu 2-0. Binder Skenario. Mentang-mentang pakai jaket Italia. Oke, ada Intan dulu yang kembali ingin melaporkan agen Jebretin. Kira ini Intan yang mau laporan bukan ya? Bukan, mau berangkat ke sana dong. Ke Bali aja belum dapat izin ke Bali. Dapat dong, kalau izin udah keluar. Udah. Cuma ternyata belum ada yang gantiin. Kalau boleh nyusul minggu mau ikut. Iya. Nah ini ada juga nih agen kita yang langsung bakalan ngasih laporan dari Baku. Azerbaijan ya namanya. Ini namanya Kun, tapi bukan Aguero ya. Ini dia, dari Kun yang lainnya, Azerbaijan. ini dia laporannya. Red Team
Saat ini saya sedang berada di depan Stadion Baku Olympia Stadium. Ini sekitar 7 atau 8 jam menuju pertandingan antara Turki melawan Wales. Tetapi saat ini kita lihat ada ribuan volunteer sedang menunggu karena belum diperbolehkan masuk ke dalam stadion. Lagi di lorong, ada puluhan ribu para volunteer sedang bersiap-siap untuk menyambut para fans dari negara Turki. Suasana di sini sangat meriah, sangat panas. Teriakan di luar stadion juga sangat panas untuk perhelatan pertandingan nanti malam antara Turki melawan Wales. Lihat teman-teman di sini, halo semua. Halo. Jebret, sangat luar biasa mereka. Kami menantikan pertandingan antara antara Turki melawan Wales. Turki, right? That's right. Nah, begitulah suasana terkini dari Baku, Azerbaijan. Pun melaporkan untuk Jebret TV. Jebret TV, mantap. Jebret TV, mantap. Ya itu dia, makasih Kun. Bisa kali just tip ya, kalau just tip di sana just tip apa tuh Bang Bes? Azerbaijan Apa ya? Nah, enakan GeForce aja deh. Kalau GeForce nggak perlu just tip, kalian bisa beli di marketplace kesayangan Anda. GeForce Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Ya nggak Kak Panji? Betul, bisa dicek juga di Instagramnya @geforce_id dan juga di website kalau mau tahu produk-produknya dan juga promo-promonya. Karena Kak Miminnya juga kasih bagi-bagi hadiah di Instagramnya, jadi bisa dipantengin. Oke, silakan dilanjutin. kita lanjutin. Nah, Bes dan juga Binder nih banyak yang minta walaupun kita edisinya Euro mau sedikit update terkait Copa America. Tapi sebelum kita Copa America, update dikit dari Christian Eriksen yang juga udah ngasih postingan, dia udah baik-baik aja, udah pulih, dia udah menyampaikan message lewat publik medsosnya. Semoga bisa sembuh, pulih total walaupun nantinya bisa main apa enggak sepak bola, yang penting kesehatan nomor 1. Jangan dipikirin dulu Eriksen, yang penting sehat dulu. Kayak dulu Casillas kan juga pernah ya, ada Casillas dulu sempat penyakit mau jantung pensiun. juga, pada akhirnya main bentar tapi bisa pensiun. Tapi yang penting kesehatan nomor 1. Oke, kita ngomongin Copa America. Ini juga walaupun lagi COVID juga lagi tinggi juga, dampaknya juga cukup banyak di sana, tapi tetap jalan dengan protokol yang tetap diperketat. Ini kan ada klaster COVID-19 di Copa America. Sampai 41 orang tuh yang terjangkit di sana, termasuk ada staff-staffnya di sana. Nah, dari ini di penyelenggaraan penyelenggaraan Copa. Copa Amerikanya. Jadi 41 orang kena. Ya. Jadi dulu Dari sebenarnya kapten. sebelum di Brasil itu di Argentina. Sama Akhirnya Kolombia. sama Kolombia berdua. Bawa dia dari Akhirnya sana. di move ke Di-move ke negara Brazil. yang Oke. agak-agak hijau. Nah, kita ngomongin dulu dari Argentina nih, yang kemarin Messi cetak gol cantik, tapi ujung-ujungnya seri. Tapi kan juga grupnya juga bukan grup ringan kan, kemarin ada Chile di sana dan ntar juga ada lawan Uruguay. Messi lagi. Bisa apa Argentina di pagelaran kali ini menurut kalian? Menurut gue bisa juara. Bisa juara? Iya, karena kali ini gue lihat Argentina benar-benar gak bergantung ke Messi. Dari open play ya. Memang dia ngambil itu free kick karena itu memang posisi dia itu udah ideal banget berhadapan dengan penjaga gawang langsung. Dan dia pastilah pakai tendangan dia untuk membuat bola ini melengkung. Tapi secara open play, Argentina gak bergantung ke Messi karena gue lihat pemain seperti Lo Celso pun bermain kreatif di game ini. Main sports Dia ya? banyak memberikan passing. Udah itu pemain seperti De Paul, Rodrigo energinya De Paul. luar biasa. Dia melakukan beberapa pergerakan tanpa bola juga. Jadi walaupun Messi yang skor, gue gak melihat mereka bergantung total kepada Messi. Sedangkan Chile, memang gue perhatikan udah tahu nih dia formulanya. Pemainnya sama-sama aja, Copa 10 tahun America terakhir. udah kayaknya ya. 10 tahun terakhir ini pemainnya sama-sama Sanchez, aja. Medel ya gitu-gitu aja yang mainnya ya. Bahkan pemain yang udah lama nggak main, Mauricio Isla main lagi. Dia dimainin lagi udah. Nah, karena Bekas kayaknya udah dia. nggak ada pemainnya. Tetapi sedikit ngomongin Bung Binder tadi, apakah bergantung sama Messi atau enggak si
Argentina. Sekarang Argentina lebih terbuka ya timnasnya. Rodrigo De Paul yang main di Itu Udinese maksud gua, aja bisa dipanggil masuk. bos. Iya. Salah satu juga Romero juga center backnya yang main di Atalanta Di Maria dipanggil malah juga. dicadangin dulu. Ya. Di Maria dicadangin dulu, Aguero dicadangin dulu. Kalau dulu kan kayak main FIFA tuh, jadi Ya, dipilih semua yang atributnya yang paling bagus, ditumpuk-tumpuk semua jadi satu, kira-kira bakal menang apa enggak. Nah sekarang kayaknya ini sesuai dengan kebutuhan tim. Walaupun akhirnya seri, ya menurut gua Argentina yang sekarang ya lebih better lah daripada Dan nggak yang bisa dulu. dibaca permainannya. Because Messi gak selalu pegang bola. Ada pemain-pemain lain juga yang bermain kreatif. Semoga istilah yang pernah gue dengar bagaimana cara menghentikan Messi adalah dengan ngasih baju Argentina ke dia. Semoga itu udah nggak valid lagi. Oke, itu dia. Euro udah, Copa America udah, sedikit kita update juga. Pasti Jebret tim puas dong dengerin info-info terupdate dari kita karena kita adil. Tapi klub-klub transfer market nanti ya, karena Itu waktunya ada nggak cukup. Finlandia kan lawan Rusia. Nggak usah nanti aja lagi, nanti aja. Loh, seru loh itu. Temu Puki. Finlandia sama Rusia tuh enaknya dicari di, nggak usah. Kita sekarang Justru match-match seperti itu yang menurut gue menarik. menarik buat dia apa? Lumbung duit itu. Iya, makanya dia udah berapa Binder? Hah? Skornya berapa kira-kira? Wah janganlah. Skornya tuh ditanya, tuh langsung datang lagi ya, skornya berapa? Skor sih gak tahu. Tapi gue feeling ke beruang merah sih. Beruang merah Rusia tuh kalau yang nggak tahu apa itu beruang merah itu Rusia. Kirain susu beruang. Susu beruang. Yang masih kita juga akan panggil yang bukan penyedia susu tapi adalah komika yang masih bakal lucu menganalisa dan menyimpulkan dari diskusi kita tadi. Popon Kerok, minta susunya dong Popon. Kok beda lu pegang mic kita begini? Karena ada Bang Bes. Oh, Loh, Pokoknya setiap ada yang kemarin foto-foto pakai jas biru, saya pakai jas juga. kenapa jas dalamnya ke meja? Kaos ini. Kaos. Meja. Ya sengaja biar lu lihat. Ya udah oke. Kalau dikerjain Bung Binder deh. Kalau Bung Binder nurut aja dah. Bang Be. Ya iya masa mau ngelawan Bang Be. Ini tadi juga ngomongin di awal tuh ngomongin soal pertandingan Prancis lawan Jerman. Ya. Oh, di depan Bang Panji ngomongin gitu bos PSG Munchen. Isinya mau Madrid MU ini. Bung Binder ngomongin main Madrid, Bang Panji ngomongin main MU. Benar. Ini gimana? Ini kan mana PSG Munchen-nya. Kasian dia Juve gak ada. Iya. Juve-nya kagak ada. Ada perwakilan dikit. Ada. Beda partai kan Beda Juve partai. nanti beda partai. Sama yang gol bunuh diri kan Juve. Udah cukup dibahas-bahas kan. Dua orang. Semoga kesialannya habis di Euro. Oke. Itu dia. Oke. Ya, Pak, tapi saya emang bener-bener masa Bung Binder, Bang Panji bandingin Benzema sama Giroud bener-bener. Bang Panji ini emang mancing-mancing Bung Binder marah. Nggak takut dipatahin meja ini. Masa Benzema dibandingin sama Gue Giroud? patahin sih siap, cuman gantinya mana? Iya bener. Ini gantinya, ini bukan meja murah ini. Kalau yang dulu nggak apa-apa, awal siaran mejanya masih agak murah. Iya. Kalau sekarang tuh, Yang itu yang dulu ya. itu masih bisa diganti. Ini mahal ini. Lama lagi bikinnya ntar. Nah, lanjut lah ya. Ini pertandingan berikutnya yang dibahas tadi adalah Portugal lawan Hungaria. Itu emang Portugal Ronaldo bagus banget. Memang bener dia itu karena dia nggak minum soda. Itu kejadiannya aslinya sebenarnya dia tuh geser minuman sodanya terus dia nanya ada kopi cola kide gak gitu. Gitu. Dia bilang itu. Dia nanya ada kopi cola kide kalau nggak ada saya air putih aja deh gitu. Kalau ada dia pasti minum kopi cola kide. Iya, karena bikin semangat ya pastinya Pon ya. Dan nendang. Makin nendang. Hanya tiga. Masuk aja. Habis ini dapat iklan loh. Iya, semoga. Nah, habis itu pertandingan Italia Swiss. nanti malam. Itu tadi apa sih Bang Bes ngomong keren banget bahasanya. Apa itu? Permainan rapat tadi Itu apa? yang skuadra apa tuh? Squadra Corta. Squad Drakorta, permainan rapat. Strategi Keren. baru. Strategi baru, Squad Drakorta. Kebetulan nanti malam juga saya ada Squad Drakorta RT. Apa itu? Rapat RT? Beda. Gimana tuh Bang? Rapatnya rapat. 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 Meeting itu meeting. Beda. Oh ini rapat yang segini nih. Enggak oke. Segini banget. Rapat asal rapat. Iya. Gak bisa ya. Tadi juga terus selanjutnya ada bahas Copa America. Terjadi ada klaster COVID. Wah semoga cepat selesai ya masalahnya ya. Memang klaster COVID tuh karena orang-orang sana nggak pada percaya prokes. Kayak bajunya Bang Bes percaya prokes. Produk Proses. bukan prokes.
Proses. Saya pikir Enggak, percaya tapi protokol ini- kesehatan. Ini ide bagus. Bagus. Harus Iya. harus ganti. Oke, berarti kita bikin budget. Ini ide bagus ini. Oh, itu proses. Proses. Oh, kirain protokol kesehatan itu. Percaya protokol kesehatan. Makanya kan pakai face shield, kan pakai masker. Ya. Percaya prokes. Cari prokes. Nakes banget kayaknya. Selanjutnya juga ada Messi ya yang sedang berjuang mau membawa nama baik Argentina karena pesaing rivalnya Ronaldo itu di Portugal namanya sudah bisa dijadikan nama salah satu bandara. Udah ada patungnya belum dia? Oh iya. Nggak tahu udah patungnya belum tahu nih Bung. Gua juga Masih dibangun kayaknya masih dipahat. Dia udah jadi nama bandara. Nah sedangkan Messi ini belum pernah bawa Argentina juara. Kayaknya dia namanya akan jadi nama gang doang gitu di Argentina, nggak sampai jadi bandara. Dia semoga lagi berjuang, semoga bisa bawa Argentina juara, jadi namanya bisa jadi nama bandara juga. Oke. Sekian analisa saya. Mantap, Hernan, gabung ke sini. Wah. Masuk kuponnya. Jadi iklan ambasadornya Kopi Cola Day, terus jadi dutanya nakes. Itu tanah percaya prokes baju. Semuanya disambut ya, percaya prokes ya. Makin lama makin lucu ya dia ya. Nah Jebret Team jangan lupa untuk follow semua sosial Jebret Media. Jangan lupa juga baca-baca di www.jebretmedia.com. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you Bang Minar, thank you Bang Prokes, thank you Bang Prokes. Sampai ketemu, bye-bye.